Jika kita membuka sejarah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya berkenaan dengan khusuf, bahwa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terjadi gerhana matahari atau gerhana di siang hari, yakni khusuf. Banyak orang mengkaitkan peristiwa tersebut dengan alam sekitar atau kejadian yang ada ketika itu. Seperti halnya sebagian para sahabat menganggap pada awalnya bahwa peristiwa terjadinya gerhana matahari diakibatkan, mereka berkata bahwa kematian Ibrahim, putra dari Nabi Muhammad SAW, dikait-kaitkan dengan keadaan yang ada di kaum tersebut, seperti hanya kematian ataupun yang lainnya. Maka oleh Rasulullah SAW sebelum pelaksanaan ibadahnya, yang tadi kita sudah laksanakan sholatnya, maka yang lebih awal oleh Rasulullah SAW diterangkan kepada para sahabat, memurnikan dulu akidah, keyakinan, mengikis dulu kepercayaan yang diakibatkan adanya gerhana. Sehingga Rasulullah mengatakan, la yang hasibani limauti ahadin wala li hayati. Tidak ada kaitannya gerhana matahari maupun gerhana bulan dengan kematian seseorang ataupun kelahiran seseorang, kehidupan seseorang. Tidak ada kaitannya itu. Bahwa dua-duanya terjadi gerhana ayatin min ayatillah, ayatani min ayatillah. Dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang hasibani limauti ahadin wala lihayati. Tidak ada kaitannya gerhana dengan kematian seseorang maupun lahirnya seseorang. Jika kalian melihat peristiwa itu, fadhkurullah, ingatlah kepada Allah, wa kabbiru, silahkan takbir membesarkan asma Allah, wasallu, silahkan salat, wa tasaddaqu, silahkan bersedekah. Ini yang ada kaitannya dengan peristiwa gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundur sedikit. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju sedikit. Maka ketika selesai khutbah, para sahabat bertanya, apa gerangan yang membuat engkau mundur dan yang membuat engkau maju ketika berkhutbah? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mundurnya aku sebentar ke belakang, sedikit ke belakang, karena diperlihatkan kepadaku neraka. Aku mundur kaget, takut melihat kondisi neraka, sampai aku menangis melihatnya. Kata para sahabat, apa yang engkau lihat ketika itu? Salah satunya, ternyata aku melihat kebanyakan ahli neraka itu adalah wanita. Itu yang pertama. Di antara yang menyebabkan dia kaget itu. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah kepada wanita, khusus kepada wanita, beliau mengatakan, kalian wahai wanita-wanita harus banyak bersedekah, karena aku melihat penduduk nanti neraka itu kebanyakan dari golongan kalian.
bikuprihinna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kekupuran para wanita. Sehingga ada seorang sahabiah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, atakfurna billah?" Apakah karena kami kupur kepada Allah, sehingga golongan kami wanita banyak yang ke neraka? Kata Rasulullah, bukan itu. Bukan kufur terhadap Allah, tapi kufur terhadap kebaikan suami. Takfurnal asir, kata Rasulullah. Mereka banyak yang kufur, tidak berterima kasih kepada suaminya, menolak, membangkang terhadap suaminya, sehingga mereka banyak yang digiring ke neraka. Yang kedua, kata Rasulullah, ada yang membawa tongkat di neraka itu. Ternyata kata Rasulullah, mereka mengambil uang-uang yang atau bekal-bekal orang-orang yang mau ibadah haji. Mereka menipu dengan tongkatnya, dengan kekuasaannya, dengan dijadikannya dia sebagai pemimpin. Mereka mengumpulkan hasil daripada mengambil orang-orang yang akan beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke depan, ada apa gerangan ya Rasulullah? Karena diperlihatkan kepadaku surga atau keindahan surga itu. Maka ketika diperlihatkan kepadaku, aku bermaksud mau mengambil anggur di surga itu. Maka aku ke depan, saking inginnya untuk mengambil buah-buahan yang ada di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak mungkin. Karena itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga dan neraka. Karena bagi kita tidak mungkin bisa membayangkan kesengsaraan di neraka maupun kenikmatan di surga. Mala ainun ra'at wala udunu sami'at wala khatara ala qalbin basar. Tidak bisa dibayangkan, oh begini surga ini, oh begini neraka ini, tidak bisa. Saya pernah menjelaskan tentang posisi neraka ketika para sahabat sedang duduk di masjid. Tiba-tiba ada suara gemuruh yang sangat besar. Rasulullah bertanya, "Atadruna ma hiya?" Apakah kalian tahu suara apa itu? Para sahabat melirik ke kanan dan ke kiri, ke atas, barangkali ada mau hujan, atau ada gunung yang meletus, atau ada peristiwa di sekitarnya. Ternyata tidak ada. Tapi para sahabat mendengar gemuruh itu. Akhirnya para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika itu Rasulullah menerangkan, hiya hajarun. Dia adalah batu yang sangat besar. Kenapa saya katakan batu yang sangat besar? Karena tidak mungkin menimbulkan suara gemuruh yang sangat hebat kalau hanya batu kecil. Batu yang sangat besar. Ulqiya fin nari mundu sab'ina khariban. Yang dilemparkan dari atas neraka sampai menjelang ke bawahnya. Kerak nerakanya itu mundu sab'ina khariban. Membutuhkan waktu 70 tahun lamanya. Baru nyampai batu yang sangat besar itu
Dikeraknya neraka membutuhkan waktu 70 tahun. Batu yang sangat besar. Kalau kita melempar batu kecil saja ke atas, mungkin beberapa saat, beberapa detik sudah di bawah lagi. Batu yang sangat kecil. Ini batu yang sangat besar. Dari atas neraka dilemparkan sampai ke jurangnya membutuhkan waktu 70 tahun. Bagaimana itu jurang neraka? Sehingga para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang neraka, banyak diantaranya yang nangis. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalaulah atau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, tentu kalian akan banyak menangis dibandingkan banyak tersenyum, banyak tertawa. Kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, mestinya kalian itu banyak menangis dibandingkan banyak tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati kuburan terdengar dengan kekuasaan Allah. Kita tidak pernah mendengar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dia sedang disiksa. Salah satunya karena namimah, suka mengadu domba dan jorok ketika buang air. Itu salah satu di antara penyebab siksa kubur yang pernah diterangkan oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari hadisnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah ke depan itu ternyata ingin meraih apa yang ada di surga. Ketika mundur karena takut, kaget melihat isi neraka, penghuni-penghuni neraka. Dan itu kita pasti akan mengalami ke sana. Hanya dua tempat yang kita pilih, di surga atau neraka. Bahagia, sengsara, itu pasti. Mungkin waktu itu, katakanlah Idul Fitri tahun 1441 Hijriah, kemudian Syawalnya kita masih bersama bapak-bapak yang jemaah di sini dulunya. Mungkin Idul Fitri yang kemarin sudah tidak ada lagi. Ini merupakan bukti bahwa semakin dekat kita menghadap Sang Khalik, semakin dekat pula kiamat. Paling tidak kiamat sugro, yakni kematian yang merupakan awal dari kehidupan yang kekal. Tengok sebelah kanan kita, tengok sebelah kiri kita. Dulu ada tetangga kita yang bernama Bapak Anu. Dulu ada yang bernama Ibu Anu. Tapi sekarang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebuah tadzkirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan dengan peristiwa seperti ini. Kita dituntut untuk mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah, berdoa, istighfar